Citra FM Wonosobo. BRSSNI Jawa Tengah bersama Harian Suara Merdeka mempersembahkan Suara Jawa Tengah. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Tengah meminta jenazah COVID-19 tidak disemprot klorin atau disinfektan. Sejumlah akademisi diterjunkan ke Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang akan maju ke lomba desa wisata tingkat nasional. BRSSNI Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Selamat malam warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi Jumat 27 Agustus 2021. Suara Jateng kerjasama PRSSNI Jawa Tengah dengan Harian Suara Merdeka, Perekat Komunitas Jawa Tengah. Kita awali laporan dari Semarang. Inilah Suara Jawa Tengah. Warga Jateng, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Tengah menyarankan jenazah COVID-19 tidak perlu disemprot klorin atau disinfektan. Ketua Komisi Fatwa MUI Jateng, Dr. Kiai Haji Fadlan Musyafa LCMA mengatakan, para ahli berbeda pendapat dalam penggunaan cairan disinfektan dan klorin pada tubuh jenazah COVID-19. Karena itu, sekiranya penggunaan disinfektan dan klorin tidak bermanfaat, MUI menyarankan sebaiknya tidak digunakan. Permintaan itu kemudian dituangkan dalam tausiah MUI Provinsi Jawa Tengah tentang penyempurnaan protokol tata laksana pemulasaran jenazah COVID-19. Dalam tausiah itu disebutkan memperhatikan bahwa petugas telah menggunakan alat pelindung diri atau APD level tertinggi, maka penggunaan disinfektan kepada tubuh jenazah COVID-19 tidak diperlukan, karena tujuan utamanya adalah melindungi petugas dari terinfeksi virus COVID-19. Tausiah ini disampaikan kepada rumah sakit dan masyarakat muslim di Jawa Tengah untuk menjadi perhatian dan maklum. Reporter Suara Merdeka di Semarang melaporkan. Warga Jateng, sejumlah akademisi diterjunkan untuk mengembangkan Desa Wonolopo, Kecamatan Mijen, Kota Semarang yang akan maju ke tingkat nasional dalam kompetisi desa wisata. Potensi desa wisata di Kelurahan Wonolopo perlu adanya pendampingan agar bisa bersaing dan menghasilkan produk yang dikenal secara nasional. Sebagian warganya menjadi pedagang jamu gedong. Ketua Pendamping Desa Wisata Wonolopo, Dewi Handayani yang juga dosen Fakultas Teknologi dan Informatika Universitas Tikubang Semarang mengatakan, selama 2 tahun terakhir, pihaknya berada di tengah masyarakat untuk menggali potensi di kelurahan tersebut. Bukan hanya mengandalkan potensi sumber daya alam, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar. Reporter Suara Merdeka di Semarang melaporkan. Inilah Suara Jawa Tengah. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah produksi PRSSNI Jateng bersama Harian Suara Merdeka. Dapatkan info aktual lainnya hanya di Harian Suara Merdeka yang terbit esok pagi. Suara Merdeka, Suara Merdeka, korannya warga Jawa Tengah. Suara Merdeka, Suara Merdeka, perekat komunitas Jawa Tengah. Koran. Suara Merdeka. Koran, Suara Merdeka, Pak. Berikut kami sampaikan lintas berita. Warga Jateng, pembelajaran tatap muka di Kota Semarang diharapkan segera dimulai. Untuk itu, vaksinasi pelajar terus digencarkan. Sebanyak 1.290 orang di Kota Semarang mengikuti vaksinasi pelajar sentra sekolah yang dimulai Selasa 24 Agustus. Vaksinasi pelajar ini bertujuan untuk memperkuat imunitas, sekaligus sebagai langkah awal atau persiapan pelajar menuju pembelajaran tatap muka. Sasarannya adalah pelajar yang sudah berumur 12 tahun sampai 18 tahun. Wali Kota Hindrar Prihadi saat meninjau pelaksanaan vaksinasi pelajar di Kampus Merah Putih SMA Nasima Semarang mengatakan, selain mengejar vaksinasi kelompok rentan, pemerintah juga gencar menjalankan vaksinasi pelajar. Pemkot Semarang menargetkan vaksinasi terhadap 156.000 pelajar. Pelaksananya disesuaikan dengan persediaan vaksin. Reporter Suara Merdeka di Semarang melaporkan.
Sebagai penutup kami sampaikan berita olahraga. Warga Jateng, Arsenal memetik kemenangan telak 6-0 atas West Bromwich Albion pada babak kedua Piala Liga Inggris dan The Hatters Kamis dini hari. Bintang kemenangan Arsenal di laga ini adalah Pierre-Emerick Aubameyang yang mencetak 3 gol. 3 gol lain berasal dari Nicolas Pepe, Bukayo Saka, dan Alexandre Lacazette. Ini menjadi kemenangan The Gunners yang pertama pada musim ini sekaligus membawanya ke babak ketiga Piala Liga Inggris. Tim Liputan Olahraga melaporkan. Warga Jateng, kemenangan besar juga didapat raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen. Bayern mencatat kemenangan telak 12-0 atas Bremer SV dalam putaran pertama Piala Liga Jerman atau DFB Pokal di Weserstadion Kamis dini hari. Erik Maxim Choupo-Moting mencetak 4 gol bagi Bayern Munchen. Ditambah 2 gol dari Jamal Musiala, ditambah gol dari Michel Cuisance, Leroy Sane, Malik Tillman, Bonasar, Corentin Tolisso, dan gol bunuh diri Jan Warm. Menurunkan pasukan lapis kedua, Bayern Munchen masih terlalu tangguh bagi Bremer, di mana mereka membuka gol di menit ke-8 melalui Choupo-Moting. Tim Liputan Olahraga melaporkan. Warga Jateng, laporan tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Jumat 27 Agustus 2021. Saya Riri Novita bersama tim redaksi dan tim liputan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah, kerjasama PRSSNI Jawa Tengah bersama Harian Suara Merdeka. Dapatkan info aktual lainnya hanya di Harian Suara Merdeka, perekat komunitas Jawa Tengah. Sampai jumpa.